Ada nggak sih rumus psikologi untuk membuat jatuh cinta? Jawabannya ada. Sebenarnya penelitian psikologi yang menjawab pertanyaan ini cukup banyak. Semuanya berkaitan dengan emosi atau perasaan. Misalnya perasaan takut, perasaan marah, atau perasaan jatuh cinta. Dalam ilmu psikologi, cinta bisa dimasukkan dalam kategori emosi. Dalam penelitian terbaru, peneliti dan profesor psikologi University of California, Berkeley Alan S. Cowan, dan Deher Keltner mengklarifikasi emosi menjadi 27 kategori. Dari 27 itu, di dalamnya termasuk perasaan romantik, takut, dan cemas. Ketika kita jatuh cinta, tanda fisik yang umumnya muncul di antaranya adalah susah tidur, karena selalu terngiang-ngiang wajahnya. Tanda fisik lain seperti grogi berat, detak jantung meningkat, deg-dikduk, mulai setiap kali bertemu. Padahal sebelum bertemu rasanya ya biasa saja. Tapi tunggu dulu bro, susah tidur, deg-dikduk, mules, dan semua tanda fisik itu juga bisa terjadi ketika kita misalnya akan menghadapi ujian nasional atau wawancara kerja. Gejala-gejala itu juga bisa muncul ketika kita selesai menonton film horor sendirian di rumah tengah malam. Memang sebenarnya ketiga macam emosi ini, cinta, takut, dan cemas memiliki gejala fisiologis yang sama. Uniknya adalah, kita bisa campur adukan ketiganya tanpa kita sadari. Fenomena ini dinamakan misattribution of arousal. Bagaimana cara kerjanya? Fenomena ini pertama kali diteliti pada tahun 1974 oleh Donald G. Dutton dan Arthur B. Aron, profesor psikologi dari State University of New York. Penelitian mereka populer dengan nama eksperimen jembatan cinta atau Love Bridge Experiment. Penelitian ini diikuti oleh 199 laki-laki lajang. Pada salah satu bagian dalam penelitian ini, para laki-laki itu dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok diharuskan berdiri pada sebuah jembatan pertama, yaitu jembatan besi biasa yang kuat sepanjang 3 meter dengan tinggi jembatan yang sama. Kelompok lain berdiri pada jembatan kedua, yaitu sebuah jembatan gantung sepanjang 150 meter dengan tinggi 70 meter yang bergoyang-goyang diterpa angin kencang. Pada saat berdiri di jembatan ini, tanpa mengetahui tujuan penelitian sebenarnya, semua peserta diminta untuk mengisi kuesioner oleh seorang wanita cantik dengan penampilan menarik. Wanita ini mengaku sebagai mahasiswi psikologi yang butuh bantuan menyelesaikan tugas kuliahnya. Selain mengisi kuesioner, para lelaki ini juga diminta merespons sebuah gambar dari sebuah tes psikologi proyektif TAD yang dibawa wanita tersebut. Setelah selesai, wanita itu memberikan nomor teleponnya dan menjelaskan bahwa apabila ada pertanyaan lanjutan, bisa menghubunginya lewat telepon. Hal yang terjadi sebenarnya adalah, dari respon terhadap gambar TAD tadi, psikolog bisa menggambarkan seberapa tertarik para lelaki ini terhadap wanita di depannya. Hasilnya terdapat perbedaan signifikan. Kelompok laki-laki yang melewati jembatan tidak stabil dan menakutkan, memberikan respon romantik lebih banyak terhadap gambar yang diperlihatkan. Begitu pula lebih banyak lelaki pada jembatan kedua kemudian menelpon. Apa kesimpulan para peneliti? Kelompok laki-laki yang berdiri pada jembatan gantung mengalami respon emosi lebih kuat, yaitu rasa takut karena tidak terlalu yakin dengan keamanan jembatan yang terus bergoyang, rasa cemas karena berdiri cukup lama, dan ditambah dengan rasa tertarik bertemu wanita cantik. Ketiganya bercampur menjadi satu. Setelah melewati jembatan, emosi mengerucut menjadi satu, yaitu rasa tertarik, namun dengan gejala fisiologis 3 kali lipat. Kesalahan merespon gejala emosi inilah yang dinamakan misattribution of arousal. Rupanya sampai hari berikut gejala fisik masih ada, lalu menelpon. Berbeda dengan kelompok laki pada jembatan yang pertama, respon emosi hanya satu, yaitu tertarik pada wanita cantik. Meski belum ada penelitian lanjutan, misalnya subjek penelitiannya diubah menjadi wanita. Hasil penelitian ini kemudian banyak dipublikasikan secara populer. Misalnya untuk merawat perasaan cinta dengan pasangan, kita bisa mengajak pasangan nonton film horor. Emosi takut ketika nonton film horor, karena nonton bareng, kemungkinan besar bisa dipersepsikan sebagai perasaan romantik setelah selesai menonton. Jadi aplikasi sederhananya adalah, kalau bisa ungkapin perasaan lo beberapa saat setelah pasangan lo selesai wawancara kerja, presentasi bisnis, ujian CPNS, nonton film horor, atau setelah dia mengalami ketakutan dan kecemasan. Kemungkinan besar lo akan direspon positif bro. Nah inilah yang menjadi alasan kenapa pasangan yang setelah bertengkar lalu baikan, perasaan mereka jadi lebih hangat dan romantis.
Setidaknya itulah menurut Pak Dalton dan Pak Aaron. Jadi manfaatkanlah dengan bijak. Salam pria keren, semangat bro.